Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat bagian, saya Sebastian Eko Yudhistiro Prasetya dari kelas 12B, absen 22. Hari ini saya ingin menjelaskan perbedaan dasar antara teks sejarah dan infografik, serta juga teks prosedur dan teks eksplanasi kompleks. Di sini kita tujuannya memahami jenis teks dan fungsinya dalam komunikasi efektif. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, pertama, apa itu teks sejarah? Pertama definisinya, menggambarkan peristiwa masa lalu secara kronologis. Kedua, ada tujuannya, menyajikan informasi dampak peristiwa pada masa kini. Yang ketiga, contoh. Contohnya ada cerita kemerdekaan Indonesia serta juga sejarah kerajaan Majapahit. Di sini, teks sejarah itu lebih menjelaskan apa itu sejarah. Dan keempat, ada struktur urutan waktu, penyajian naratif, analisis peristiwa. Nah, selanjutnya ada apa itu infografik. Infografik di sini saya akan menjelaskan. Infografik punya empat komponen. Pertama ada visual, penyajian informasi dalam bentuk grafik dan ilustrasi. Kedua ada tujuannya juga, mempermudah pemahaman data kompleks. Yang ketiga ada contohnya, grafik populasi dunia, infografik perubahan iklim, atau mungkin informasi yang bisa diringkas dalam satu platform atau satu media yang bisa dibaca oleh pembaca-pembaca dengan simpel dan jelas. Nah, karakteristiknya ini tentunya dia menggunakan elemen visual untuk menyampaikan informasi singkat. Jadi, grafik itu yang sekarang bisa berupa hard copy atau soft copy seperti mungkin poster secara fisik dan juga digital. Di situ menjelaskan informasi-informasi lebih ringkas dan juga lebih jelas juga. Nah, ini perbandingan teks sejarah dan infografik. Pertama ada teks sejarah. Fokus narasi kejadian masa lalu, penyajian deskriptif dan analitis menggunakan kata-kata untuk konteks sejarah. Kedua, ada infografik, menjanjikan data secara visual, fokus ringkasan informasi, mudah dipahami dengan sedikit teks. Nah, di sini perbedaannya, teks sejarah itu biasanya teksnya panjang, dan juga untuk infografik, teksnya tersebut itu lebih, ya cenderung lebih singkat, lebih sedikit teksnya, dan lebih, di sini tuh ditujukan ke pembaca-pembaca yang pengen ngelihat informasi atau pengen tahu informasi itu secara singkat dan secara jelas gitu loh. Nah, untuk teks sejarah ini biasanya lebih ke pembaca yang ingin membaca lama, apa sih yang pengen memahami teks itu lebih dalam, seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu teks prosedur? Pertama di sini ada definisi. Teks berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Lalu ada tujuannya, memberikan petunjuk praktis menyelesaikan tugas. Ketiga ada contohnya, instruksi memasak nasi goreng atau makanan yang lainnya dan juga merakit perabotan. Contohnya lemari atau meja makan. Ya, pokoknya yang bisa ada tutorialnya atau step by step ada langkah-langkah untuk merakitnya itu pasti ada teks prosedur. Biasanya kalau di perabotan-perabotan gitu kayak buku manual ya seperti itu. Dan selanjutnya ada karakteristik, urutan langkah jelas dan mudah diikuti. Nah, di sini yang paling penting. Jika langkah-langkah tidak jelas, tentunya kita sebagai pembaca teks prosedurnya kan nggak tahu juga kan nih gimana sih caranya. Nanti kalau kita misalkan masang nih lemari, bikin lemari, rakit lemari, eh, kita nggak tahu stepnya kayak gimana. Nah, kalau kita salah aja masak kan ya nggak jadi, nanti malah roboh gitu sih. Lanjut. Oke, apa itu teks eksplanasi kompleks? Di sini ada definisinya, tentu teks menjelaskan fenomena dalam rincian mendalam. Kedua, tujuannya memberikan pemahaman mendalam topik rumit. Ketiga, ada contohnya juga, menjelaskan proses fotosintesis perubahan iklim. Karakteristik, penjelasan panjang, analitis, fokus, hubungan, sebab, akibat. Nah, di sini perbandingan teks prosedur dan teks eksplanasi kompleks. Pertama, di sini ada aspek, ada isi yang pertama untuk teks prosedur dia instruksi praktis. Nah, dan untuk teks eksplanasi kompleks dia lebih rinci fenomen. Penjelasannya tuh lebih rinci gitu loh dibandingkan teks prosedur tuh ya dia lebih praktis gitu. Emang dibaca buat kayak bentar terus kok oh udah tahu nih informasinya. Nah, selanjutnya kompleksitas di sini untuk teks prosedur mudah diikuti dan teks eksplanasi kompleks dia lebih sulit dipahami. Jadi ya biasanya teksnya lebih panjang dan juga lebih rumit juga karena emang orang yang pengen membaca dibuatkan tuh untuk orang yang membaca lama dan tentunya lebih detail dan mendalam gitu.
Nah, untuk fokusnya teks prosedurnya itu lebih ke tindakan cara melakukan sesuatu, dan sedangkan teks eksplanasi kompleks dia lebih pemahaman mendalam. Yang tadi saya sudah bilang, pemahaman mendalam dibuatkan untuk orang yang mau lebih tahu dan secara dalam gitu loh. Seperti itu sih. Nah, ini ringkasan perbedaannya. Teks sejarah, yaitu ada naratif analitis tentang peristiwa masa lalu. Infografik, visualisasi data untuk mempermudah pemahaman informasi. Yang ketiga ada teks prosedur, instruksi praktis langkah demi langkah. Yang keempat, teks eksplanasi kompleks, penjelasan dalam tentang fenomena atau proses. Oke, sekian. Terima kasih untuk Pak Igen juga udah memberikan kesempatan buat saya dan juga teman-teman saya untuk memperbagi nilai, menambah nilai juga. Semoga saya mendapatkan nilai yang cukup lebih baik dan mendapatkan, mungkin saya sih rencananya pengen di 90-an ya Pak. Mungkin saya berharap begitu. Sekian, terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan jelas untuk Pak Igen. Sekian, terima kasih.